Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi aljabar. Biasa ya, Bapak sebelum masuk ke materi, kita absen terlebih dahulu. Dan alhamdulillah semuanya hadir. Dan ternyata matematika di pelajaran Bapak membuat kalian menjadi semangat. Nah, materi yang akan Bapak pelajari satu tentang pengertian aljabar. Oke. Pengertian aljabar. Kedua, tentang unsur-unsur aljabar. Dan ketiga, operasi aljabar. Operasi aljabar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian aljabar, unsur-unsur aljabar, dan operasi aljabar. Apa itu pengertian aljabar? Oke, kita satu tentang pengertian aljabar. Apa itu pengertian aljabar? Aljabar itu adalah suatu bentuk matematika ya. Suatu bentuk matematika. Suatu bentuk matematika yang menyajikan variabel di dalam kalimat matematikanya. Oke. Jadi pengertian bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang menyajikan variabel di dalam kalimat matematikanya. Ya, contoh seperti ini. Contoh 4P 2P plus P. Misalnya ya. Kemudian 3X plus B atau 6C ya. Biasanya variabel itu memakai abjad dari A sampai Z, jadi tidak terpengaruh oleh variabel X dan Y saja. Biasanya kan guru matematika seringnya pakai X dan Y saja. Tetapi ternyata variabel bisa memakai abjad atau alfabet dari A sampai Z. Nah, di sini ada contoh 4P, 2P plus P, 3X plus B, 6C. Ya, jadi bentuk matematika ini bentuk aljabar yang di dalamnya memuat variabel. Nah, mana variabelnya? Ini variabelnya, ya. Nah, ini adalah variabel. Ya, ini juga variabel sama. Nah, semuanya ini variabel. Oke. Nah, ya. Jadi sudah paham ya bahwa aljabar itu adalah bentuk matematika yang di dalamnya memuat atau menyajikan variabel, dan variabel itu belum diketahui nilainya gitu ya. Nah, nanti kita akan mengetahui bagaimana cara mencari nilai variabel. Nanti kita akan mencarinya di operasi aljabar. Sekarang kita lihat
Yang kedua adalah unsur-unsur aljabar. Lihat. Unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar apa aja? Misalnya begini. Contoh 2x plus 6, ya. Nah, ini unsur-unsurnya mana aja gitu. Angka 2 ini adalah koefisien namanya, ya. Koefisien. Kemudian x-nya ini, x-nya adalah variabel yang sudah kita pelajari tadi, ya. Variabel. Dan 6-nya adalah konstanta. Ya. Jadi 2 itu adalah koefisien, kemudian x-nya adalah variabel, dan 6-nya adalah konstanta. Nah, ada lagi di dalam matematika seperti begini, 2x plus 6, ya. Ini adalah suku. 2x adalah suku pertama, dan 6 adalah suku kedua. Ini adalah unsur-unsur aljabar. Oke, anak-anak, sampai di sini kalian pasti paham, ya, bahwa aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang menyajikan variabel di dalam kalimatnya. Contohnya seperti begini, variabel itu, ya. Variabel itu biasanya dinotasikan oleh alfabet dari A sampai Z. Kemudian unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar ada contohnya 2x plus 6. 2x plus 6, 2-nya adalah koefisien, x-nya variabel, 6-nya konstanta. Kemudian di sini ada 2x. Nah, ini adalah suku, ya. Suku ke-1. Kemudian 6 di sini juga ada suku ke-2. Ya, baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan LPD tadi, kita bahas soal-soal yang telah kalian kerjakan dan kalian sudah mengerjakannya juga di depan. Nah, Bapak akan ngasih contoh tentang operasi aljabar. Bagaimana cara mengoperasikannya? Kita lihat, Bapak di sini mempunyai 3 cincin, ya, atau 3 lingkaran. Kemudian ditambah 4 lingkaran, maka akan menghasilkan 7 lingkaran. Jika lingkaran ini, ya, dikasih variabel P, ini juga sama dikasih variabel P, ya, maka 3 lingkaran ini menjadi 3P, 4 lingkaran ini juga menjadi 4P, maka hasilnya sama dengan 7P. Nah, ini yang disebut dengan operasi aljabar, karena salah satu syarat untuk mengoperasikan aljabar yaitu adanya variabel. Namun di sini variabelnya belum diketahui, ya, nilainya. Ini baru 3P ditambah 4P sama dengan 7P. Atau boleh ini dengan kubus, dengan dadu, dengan koin dan lain sebagainya, ya. Kita lihat contoh yang lain. 2N ditambah 3N, ya, hasilnya adalah 5N, ya.
Jadi tinggal menjumlahkan saja koefisien yang di depannya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Simpan variabelnya ya. Jadi kita jangan bingung gitu kan. Sama aja dengan bilangan 2 ditambah 3 5 gitu. 1 ditambah 2 3. Ini juga sama, cuman perbedaannya ada variabelnya di dalamnya ya. Jadi 2n ditambah 3n sama dengan 5n. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Sama saja dengan pengurangan juga. 4a dikurangi 2a sama dengan 2a. Kemudian yang ketiga, nah di sini variabelnya itu ada 2 gitu. Dan konstantanya juga ada 2. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau kalimatnya panjang, kalian kelompokkan terlebih dahulu agar lebih mudah menghitungnya. Nah, kelompokkan dengan kelompok-kelompok yang sama. Ya, di sini ada 8x dan 2x. Nih, ada 8x dan 2x. Ini sama ya, variabelnya sama. Artinya bisa dijumlahkan seperti yang tadi sudah Bapak sebutkan. Jika variabelnya sama maka bisa dijumlahkan. Atau kalau misalnya tidak bisa berarti variabelnya berbeda. Nah, di sini tinggal tambahkan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Atau kita tulis dulu lagi aja dulu biar nggak pusing katanya ya. 8x plus 2x. Nah, di sini ada konstantanya, tinggal pindahkan saja. Plus 5 plus 3. Setelah ini akan lebih mudah menjumlahkannya. Bagaimana? Tinggal 8 ditambah 2 sama dengan 10x, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Sudah selesai. Ini sudah tidak bisa dioperasikan lagi ya, karena yang satunya punya variabel, yang satunya lagi tidak punya variabel. Kita lihat soal yang keempat. Bagaimana dengan ini ada kurungnya gitu. Nah, materi sebelumnya di bilangan Bapak sudah ngobrol bahwa ketika ada positif dikalikan dengan negatif maka hasilnya negatif. Negatif dikalikan dengan negatif maka hasilnya positif ya. Atau sebaliknya, positif dikali negatif hasilnya tetap negatif. Nah, di sini juga tanda kurung itu menunjukkan sebuah perkalian dalam matematika. Lihat di sini. 3 dikalikan dengan 2m, maka hasilnya di sini 6m ya. Kemudian 3 ini juga dikalikan dengan 2, maka hasilnya 6. Karena di sininya negatif ya, ini positif dikali dengan negatif hasilnya negatif. Negatif 6 ya. Nah, tambahkan dulu. Tuh. Kemudian 2 dikali 3. Ini ke sini. 2 dikali 3m. Nah, 2 dikali 3m berapa? 6m. Kemudian 2 dikalikan dengan 5, hasilnya 10. Kalau sudah begini, sudah terkelompok ya. Kita cari di sini 6m sama dengan 6m. 6m-nya positif. Di sini juga 6m-nya positif. Jadi 6 ditambah 6 sama dengan 12m. Kita lihat di sini ada negatif 6 ditambah dengan 10. Ingat, negatif 6 ditambah dengan 10. Hasilnya adalah 4 ya. Seperti itu. Nah, kita lihat 3x plus 4x dikurang dalam kurung 5y dikurang 6y. Kita lihat ini adalah suku pertama, ini adalah suku kedua. Nah, karena variabelnya sama, kita tinggal menjumlahkan saja. 3x ditambah 4x sama dengan 7x. Lihat tanda kurungnya ya. Ini dikurangi, kemudian 5y dikurang 6y.
Jadi di sini ada negatif 5Y ditambah 6Y. Ya, gitu. Jadi negatif 5 ditambah 6Y berapa? Di sini ada 7X plus Y. Ya. Negatif 5 ditambah 6 hasilnya 1. Variabelnya tinggal pindahin aja Y. Kalau angka 1 tidak perlu ditulis di depan variabelnya ini, Y ini sudah menunjukkan bernilai 1. Kita lihat contoh yang nomor 6. 2X plus 3 ini 3A negatif 2, tetapi tidak ada tanda penjumlahan atau pengurangannya. Bagaimana ini gitu ya? Ini juga gampang ya anak-anak. Nah, Bapak punya cara bagaimana cara mengalikan. Ini adalah suku pertama, ini adalah juga suku kedua. Di dalam suku pertama juga ada suku ke-1, suku ke-2. Lihat yang ini, yang 2A. 2A itu kita kalikan dengan 3A, kemudian 2A juga dikalikan dengan negatif 2. Nah, suku pertama sudah dikalikan dengan suku kedua yang ini. Nah, sekarang tinggal yang ini, gitu ya. Suku kedua di suku pertama. Bagaimana caranya? 3 dikalikan dengan 3A, kemudian 3 juga dikalikan dengan negatif 2. Oke, kita mulai. Ini tadi yang pertama 2A dikalikan dengan 3A. Ini yang pertama ya, kita kalikan nanti. Kemudian 2A dikalikan dengan negatif 2. Ini yang kedua penyelesaiannya nanti. Nah, sekarang 3 dikalikan dengan 3A. Ini yang ketiga. Kemudian 3 dikali negatif 2. Ini yang keempat. Kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. 2A dikali 3A. Ini kan yang pertama ya penyelesaiannya. 2 dikali 3 sama dengan 6A dikali A sama dengan 6A kuadrat. Kemudian lihat ini, 2A dikali negatif 2. Ingat ini positif 2-nya. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 2A dikali 2 4A. Yang ini sudah selesai. Sekarang tinggal yang atas. Nih, mengoperasikan yang ketiga. 3 dikali 3A. Berapa 3 kali 3? Sama dengan 9. Ini positif ya. 9A. Nah, kemudian bagaimana yang keempatnya? 3 dikali negatif 2. Ingat 3-nya positif dan 2-nya adalah negatif. 3 dikali 2 adalah 6. Positif dikali negatif negatif 6. Apakah ini sudah selesai atau masih bisa dioperasikan? Ya, ini masih bisa dioperasikan karena masih ada yang bisa dijumlahkan. Ada variabel yang sama yang bisa dijumlahkan. 6A kuadrat bisa dijumlahkan enggak dengan 4A? Tidak bisa. Artinya yang ini sudah tidak ada temannya lagi. Oke, kita tinggal turunkan lagi 6A kuadrat. Ya. Nah, ini kan sama ya. Ini sama 4A dengan 9A. Negatif 4A dengan 9A. Negatif 4A ditambah 9A jadi berapa? Plus 5A. Negatif 6-nya ada temennya lagi? Enggak, tidak ada. Turunkan lagi. Sampai di sini berarti ini sudah selesai. Sudah tidak bisa dioperasikan lagi. Dan yang terakhir adalah 2C kuadrat plus 5 plus 3C kuadrat dikurangi 4. Nah, karena di sini Bapak ngasih contoh yang ada kuadratnya gitu. Bagaimana cara
menghitungnya sama saja gitu ya. Sama saja ketika ada penjumlahan dan variabelnya sama, tinggal koefisiennya dijumlahkan, variabelnya tetap ditulis lagi. Contoh yang sama adalah 2C kuadrat ditambah 3C kuadrat. Hasilnya 2 ditambah 3, 5. Ini C kuadrat. Kemudian 5, ini 5 dengan negatif 4. 5 dikurangi 4 adalah 1. Jadi plus 1. Sudah selesai. Baik anak-anak, materi tentang aljabar ini cukup kalian menguasai ya. Di dalam Bapak melihat tadi bahwa 95% baik secara personal maupun kelompok kalian sudah cukup memahaminya, dan Bapak anggap kompetensi dasar tentang aljabar kalian sangat-sangat menguasainya. Baik, sampai di sini untuk materi aljabar, dan selanjutnya next minggu ke depan kita akan belajar tentang materi himpunan. Terima kasih. Assalamualaikum.